Yandere sering dianggap hanya fantasi dari cerita anime. Namun di Jepang, pernah ada satu kasus nyata yang membuat orang percaya kalau real life Yandere benar-benar ada. Seorang gadis muda yang awalnya terlihat lembut dan manis, dikenal sebagai penggemar berat anime dan cosplay. Dari luar, hidupnya tampak biasa saja. Tapi hubungan cintanya perlahan berubah jadi obsesi yang berbahaya, hingga akhirnya namanya mendunia bukan karena kecantikannya, melainkan karena satu peristiwa yang tak pernah dilupakan orang. Ia dikenal sebagai perempuan lembut, pendiam, dan manis. Tak ada yang menyangka bahwa ia akan melakukan sesuatu yang menggegerkan seluruh Jepang bahkan dunia. Namanya Yuka Takaoka. Pada Oktober 2018, di usia 21 tahun, ia tinggal di kawasan Shinjuku, Tokyo. Sebuah distrik yang dipenuhi klub malam, karaoke, restoran mewah, dan gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Yuka awalnya kuliah, namun di usia 19 tahun ia berhenti dan justru memilih jalur berbeda, menjadi manajer sebuah hostess club di Shinjuku. Hostess club sendiri merupakan bagian dari industri malam populer di Jepang, tempat para pria membayar untuk ditemani minum dan mengobrol dengan wanita muda. Tidak lebih dari itu, setidaknya secara resmi, di luar pekerjaannya, Yuka adalah penggemar berat anime dan cosplay. Ia sering tampil sebagai karakter favoritnya di Instagram maupun Twitter. Salah satu jenis cosplay yang paling sering ia perankan adalah karakter Yandere, yaitu tokoh wanita yang awalnya manis, perhatian, dan penuh cinta, tetapi kemudian berubah menjadi posesif, cemburuan, bahkan kejam terhadap orang yang mereka cintai. Siapa sangka gaya cosplay itu ternyata perlahan menjadi bagian nyata dalam hidupnya. Di tahun yang sama, Yuka bertemu seorang pria bernama Phoenix Luna. Ia berusia 20 tahun, bekerja di host bar, kebalikan dari hostess club di mana pria melayani tamu perempuan. Phoenix cukup populer, sering masuk daftar top host di Shinjuku. Kesamaan profesi membuat mereka cepat akrab. Mereka sama-sama paham dunia malam, sama-sama hidup dengan jadwal kerja yang panjang dan larut malam. Dari obrolan sebagai rekan kerja, hubungan itu berkembang menjadi lebih personal. Tak butuh waktu lama, keduanya resmi berpacaran. Awalnya hubungan mereka terlihat normal, namun ada satu masalah besar, rasa cemburu. Karena profesi mereka sama-sama menuntut untuk dekat dengan lawan jenis, Yuka semakin lama semakin posesif. Ia sering mengecek ponsel Phoenix diam-diam, memantau gerak-geriknya, dan tak bisa menerima bila pacarnya melayani tamu perempuan lain. Rasa cemburu itu makin menjadi-jadi hingga Yuka melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia rela membayar sekitar 150 juta per bulan hanya untuk membeli Phoenix dari klub tempatnya bekerja, agar Phoenix tidak melayani tamu lain. Tanggal 23 Mei 2019. Saat itu hubungan Yuka dan Phoenix sudah berjalan beberapa bulan. Meski sering ada pertengkaran, mereka tetap bersama. Malam itu, Phoenix datang ke apartemen Yuka setelah pulang kerja. Ia sangat lelah dan minta izin berendam di kamar mandi. Sementara Phoenix mandi, Yuka kembali membuka ponsel pacarnya. Di sanalah ia menemukan foto-foto Phoenix bersama wanita lain. Padahal menurutnya, hal itu mustahil karena ia sudah membayar Phoenix agar tidak menemui tamu perempuan. Penemuan itu membuat Yuka yakin bahwa ia sedang dikhianati. Phoenix keluar dari kamar mandi, lalu segera tertidur di tempat tidur, kelelahan setelah shift malam yang panjang di klub. Yuka menatapnya penuh amarah. Di kepalanya, cemburu bercampur perasaan dikhianati. Hingga tiba-tiba, Phoenix terbangun oleh rasa sakit luar biasa di perutnya. Ia menunduk dan melihat pisau tertancap di tubuhnya. Yuka berdiri di atasnya dengan pisau di tangan. Dengan sisa tenaga, Phoenix mendorong Yuka lalu berlari keluar kamar. Ia menuju lift dengan darah terus mengucur dari luka di perutnya. Yuka mengejarnya, tetapi Phoenix berhasil masuk ke dalam lift dan turun ke lobi apartemen. Saat pintu lift terbuka, tubuhnya roboh. Ia tergeletak di lantai bersimbah darah. Warga sekitar panik dan segera menghubungi polisi. Namun yang paling mengejutkan adalah apa yang terlihat setelahnya. Yuka duduk tenang di samping tubuh pacarnya yang bersimbah darah, bajunya berlumuran merah sambil merokok dan menelepon temannya. Bahkan, sebelum polisi tiba, ia sempat menulis pesan dengan darah Phoenix di lantai. "Aku mencintaimu berulang kali." Saat ditangkap, Yuka mengatakan, "Aku sedih dan ingin mati. Aku pikir kalau aku membunuhnya, kami bisa bersama. Aku ingin kata-kata, 'Aku mencintaimu' benar-benar menjadi nyata kalau kami mati bersama."
Gambar Yuka yang duduk dengan wajah tenang di samping pacarnya yang hampir tewas itu kemudian viral di internet. Dari situlah muncul julukan Real Life Yandere. Meski luka yang dideritanya parah, Phoenix Luna masih bernapas saat para medis tiba. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, dengan peluang hidup hanya sekitar 20%. Pisau menembus perutnya hingga merusak organ vital, termasuk hati. Namun secara ajaib, Phoenix bertahan. Sebulan kemudian, ia mengejutkan publik lewat unggahan di media sosial. "Maaf, aku masih hidup dan kembali." Ia bahkan bercanda, mengatakan karena hatinya terluka, ia tak bisa lagi minum alkohol. Yang mengejutkan, Phoenix tidak menyimpan dendam. Dalam wawancara, ia berkata, "Aku tidak menaruh kebencian padanya." Bahkan ia meminta hakim agar meringankan hukuman Yuka. Sidang digelar pada Desember 2019. Yuka didakwa percobaan pembunuhan. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar kompensasi kepada Phoenix sebesar 5 juta yen, sekitar 700 juta rupiah. Vonis ini menuai kontroversi. Banyak pihak menilai hukuman itu terlalu ringan untuk percobaan pembunuhan yang bisa saja mengakhiri hidup korban. Namun, sikap Phoenix yang memaafkan dan bahkan meminta keringanan jelas memengaruhi keputusan pengadilan. Kasus ini tak berhenti di ruang sidang. Justru setelahnya, Yuka Takaoka berubah menjadi fenomena internet. Foto dirinya yang duduk berlumuran darah di samping tubuh Phoenix menyebar luas. Banyak penggemar anime, khususnya mereka yang terobsesi dengan karakter yandere, menjadikan Yuka semacam ikon. Ia disebut-sebut sebagai real life yandere, perempuan manis yang berubah brutal karena cinta. Bahkan, sempat muncul kampanye donasi online untuk mendukungnya. Puluhan orang menyumbang ribuan dolar. Meski akhirnya kampanye itu ditutup, fakta ini memperlihatkan betapa anehnya reaksi publik terhadap kasus kriminal serius. Dengan vonis singkat dan fanbase yang mendukung, Yuka akhirnya bebas pada Mei 2023. Hanya sekitar 4 tahun setelah peristiwa penikaman itu, ia kembali menghirup udara bebas. Namun kebebasannya tidak menghapus kontroversi. Banyak yang tetap menilai hukuman itu tidak sepadan dengan perbuatannya. Sementara di sisi lain, sebagian orang masih mengidolakan Yuka sebagai figur yandere yang nyata. Kini, kasus Yuka Takaoka dikenal sebagai salah satu kisah kriminal paling aneh dari Jepang modern, perpaduan antara obsesi, cemburu, dan fantasi yang berujung pada kekerasan nyata. Ia bukan hanya meninggalkan luka dalam bagi Phoenix, tetapi juga menunjukkan bagaimana publik kadang bisa lebih terpesona pada sosok pelaku daripada nasib korban.